Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam Bapak dan Ibu warahmatullahi. Waalaikumsalam. semua. Untuk memulai di ruang virtual kita ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin sendiri. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, izinkan saya untuk share screen. Sudah kelihatan kan Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Sudah, baik. Bu. Oke. Pada lokakarya kedua ini, kita akan membahas mengenai visi untuk perubahan lingkungan belajar. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Melvayanti Tanjung Eskom MPD. Tempat tanggal lahir saya Tarutung, 8 April 1979. Dan pendidikan saya dimulai dari SD dan sampai ke pasca sarjana bisa dilihat di layar. Dan saya juga termasuk CGP angkatan ketiga. Pekerjaan saya awal pengangkatan PNS saya dimulai dari masuk pertama sekali mengajar di SMA Negeri 1 Tarutung dari 2006 sampai 2013, dan kemudian saya dipaksa pindah ke SMA Negeri 3 Tarutung. Saya memulai di SMA Negeri 3 tahun 2013 sampai sekarang. Oke, untuk memulai sesi kita pada hari ini, mari kita rileks sejenak sambil mendengarkan musik, sambil menggerak-gerakkan kepala ke kanan dan ke kiri, agar ibu-ibu nanti fokus untuk memulai sesi kita pada malam hari ini. Oke, baik. Ya, saya anggap sampai yang ini. Oke, pada hari ini tujuan pembelajaran kita di akhir lokakarya ini, calon guru penggerak dapat, yang pertama, peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam memandu pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, peserta dapat memahami konsep segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif. Baik, di sini di layar Bapak dan Ibu, kita akan membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, dibuka mic ketika ingin berbicara. Kemudian video selalu terbuka, dan kalau ingin bertanya silahkan raise hand, dan jangan lupa Bapak Ibu membuat catatan serta aktif dalam ruang virtual kita ini. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan kesepakatan kelas kita hari ini? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Baik, kita akan lanjutkan. Oke, saya akan melakukan sedikit atau menggali sedikit pemahaman Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Ada pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak dan Ibu, boleh dijawab secara langsung atau diketik di kolom raise hand, tapi ini karena hanya jawabannya betul dan salah, langsung saja. Pertanyaannya, menurut Bapak dan Ibu, benar apa salah keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama? Salah, Bu. Salah, Bu. Oke, Salah, Pak Bu. Fernando mengatakan salah. Kemudian Ibu Eliester, silakan Ibu Eliester, apa jawabannya Ibu Eliester? Salah, Bu. Oke, baik, Bu Eliester juga mengatakan salah. Ibu Nur Samsi, silahkan.
Menurut saya salah juga, Bu. Oke, terima kasih untuk jawaban Bapak dan Ibu. Nah, menurut atau dari jawaban Bapak dan Ibu, saya bisa simpulkan bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, itu adalah salah. Oke, jawaban untuk pertanyaan kedua, menurut Bapak dan Ibu, betul atau salah keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal? Silahkan, boleh raise. Betul, Bu. Oke, menurut Pak Fernando betul. Ya. Oke, silahkan Bapak Ibu yang lain. Silahkan Ibu Eliester. Benar, Ibu. Oke, baik. Menurut Ibu Eliester benar. Oke, menurut Ibu Ika, silahkan Ibu Ika. Menurut saya benar juga, Bu. Oke, baik. Menurut Ibu Ika juga benar. Oke, baik Bapak dan Ibu. Dari jawaban Bapak dan Ibu juga bisa saya simpulkan dari pemahaman Bapak dan Ibu bahwa keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal itu adalah benar. Oke, saya bagikan link Padlet di ruang chat box. Silahkan Ibu buka file yang saya kirim. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya kirim kepada Bapak Ibu di ruang Padlet. Silahkan dijawab dengan baik agar kita bisa menyimpulkan apa saja yang perlu dari pertanyaan yang saya ajukan. Baik Bapak Ibu, sudah saya kirim di ruang Padlet. Bisa kelihatan Bapak dan Ibu? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Bisa, Bu. Nah, saya hentikan sementara untuk share screen Canva saya. Saya akan membuka share screen ruangan Padlet. Oke, di Padlet Bapak Ibu semua, silahkan menjawab. Saya ingin tahu tentang penguatan atau menggali pengalaman Ibu tentang kebaikan atau keyakinan. Nah, silahkan dijawab apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut ini. Yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Oke, Ibu Ika menjawab keselamatan. Untuk membuang sampah, Ibu Ika menjaga kebersihan. Bisa juga dijawab di slide 2 ya Bapak Ibu. Belum ada. Ibu Eliester mengatakan disiplin dalam membuang sampah. Ibu yang lain seperti Ibu Nur Samsi, Pak Fernando silahkan menjawab. Saya jawab di kolom chat ya, Bu. Oke, boleh. Ibu Nur Samsi jawab langsung di kolom chat, boleh. Oke. Sebentar, saya share screen lagi Canva saya. Oke, dari jawaban yang saya lihat di room Padlet, saya sudah bisa menyimpulkan bahwa apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut. Yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor adalah nilai kebajikannya adalah keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya, nilai kebajikannya adalah menjaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar,
itu nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari situ adalah selalu bersikap positif atau hormat. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas jawaban dari Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada juga bagaimana cara kita untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di depan Bapak dan Ibu ada urutan langkah-langkah. Ada urutan langkah-langkah. Ada urutan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyusun kesepakatan kelas. Nah, itu juga saya buat di ruang Padlet. Silahkan Ibu buka slide 3, silahkan dijawab di slide 4 untuk mengurutkan urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya bagaimana urutan yang baik dan benar. Silakan Bu Ika. Udah Ibu, saya lihat Ibu ingin menjawab. Baik Bu, Angkat masih saja, saya Bu. baca sebentar ya Bu. Oke, baiklah Ibu. Oke, sudah ada yang menjawab. Pak Fernando, silahkan Pak, dilanjut Pak. Ya Bu, sambil juga menyimak dan membaca. Ibu Nur Samsi, silahkan dijawab di ruang chat box, silahkan Bu. Sepertinya Bu Melpa, boleh saya menjawab Bu? Boleh, silahkan Bu. Urutannya sepertinya dimulai dari yang nomor 4 Bu. Oke. Nomor 4, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Ya. Kemudian urutan yang kedua, yang benar itu adalah nomor 2. Nomor 2 mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 6. Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kemudian dilanjutkan ke nomor 1. Oke, baik Bu Ika. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Ya Bu. Oke, lanjutkan Bu Ika. Kemudian urutan selanjutnya adalah nomor 5. Nomor 5 berarti berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir nomor 3, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban Ibu Ika. Dan saya lihat di ruang Padlet, Ibu Eliester juga sudah mengurutkan. Yang pertama kalimat nomor 4, kemudian 2, 3, 5, 1, kemudian 6. Sedangkan Pak Fernando, saya lihat 4, 2, 6, 5, 1, 3. Terima kasih atas jawabannya. Sedangkan Ibu Nur Samsi, saya lihat di ruang chat, Ibu itu menjawab 1, 2, 6, 4, 5, dan 3. Baik Bapak dan Ibu, dari jawaban-jawaban yang Bapak dan Ibu buat, dapat saya tarik kesimpulan. Nah, jawaban atau urutan yang benar itu adalah yang pertama dimulai dari kalimat keempat, yaitu berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, yaitu kalimat nomor 2, mengubah peraturan-peraturan kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, yaitu menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebijakan dan keyakinan kelas. Kemudian, yang nomor 1, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Dan kemudian nomor 5 dan 3. Nomor 5 berdiskusi mengenai peraturan seluruh warga kelas, dan terakhir menyarikan peraturan
menjadi nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nah, seperti inilah nanti Bapak dan Ibu kalau kita ingin membuat atau urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Oke. Ada di depan Ibu ada 3 tahap dalam melakukan restitusi. Nah, ini kalimatnya berurutan nomor 1, 2, dan 3. Tapi maksud saya bukan berurutan, masih acak. Tolong bisa dikomentari di kolom chat urutan mana yang paling tepat. Silahkan di kolom chat. 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Atau langsung dijawab juga boleh, raise hand. Oke, silahkan Ibu Elester. Saya coba jawab ya Ibu. Tahapan yang dilakukan dalam restitusi yang masih saya ingat Bu itu adalah pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan Ibu. Baik sekali Bu Elester, terima kasih untuk tanggapannya. Kemudian saya serahkan kepada Pak Fernando. Pak Fernando. Elester bahwa iya Bu, iya. Ya lanjut Ya. Pak. Sudah kedengaran suara saya? Iya. Sudah. Jadi sama pendapat saya dengan Ibu Eli bahwa yang pertama tentunya menstabilkan identitas dulu, baru validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan sama Bu ya. Oke, terima kasih. Oke, di dalam room chat juga saya membaca dari Ibu Nur Samsi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Oke, baik sekali. Terima kasih untuk jawaban Bapak dan Ibu, dan dapat saya simpulkan bahwa 3 tahapan dalam membentuk restitusi yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Dari jawaban Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu sudah banyak mengetahui apa itu restitusi yang baik dan benar. Oke, Bapak dan Ibu, itulah dulu mungkin presentasi kita atau presentasi saya mengenai pembuat kesepakatan kelas dan restitusi. Nah, saya ingin menanyakan kepada Bapak dan Ibu, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah kita mempelajari dari segitiga restitusi dan membuat kesepakatan kelas ini. Oke, silahkan Ibu Ika. Baik Bu, terima kasih. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan fasilitasi ini sangat senang Bu, karena akhirnya saya menjadi paham bahwa ada hal-hal penting yang harus atau langkah-langkah penting yang harus kita lakukan ketika akan membuatkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing nanti. Kemudian dari kegiatan fasilitasi ini juga saya semakin paham langkah-langkah untuk menerapkan segitiga restitusi Bu. Terima kasih banyak Bu, senang sekali saya. Terima kasih Bu Ika. Ada yang lain yang akan memberikan bagaimana perasaan hari ini? Silakan Bu Nur Samsi. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Dari fasilitasi Ibu yang Ibu bawakan hari ini, saya merasa senang. Saya sebagai CGP termotivasi. Bagaimana nanti membuat keyakinan kelas atau membuat kesepakatan kelas nanti di sekolah saya, mudah-mudahan bisa saya terapkan Bu. Demikian. Oke, baik. Mungkin saya rasa berikutnya ada yang ingin saya tanyakan. Apakah tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa tercapai? Bisa Bu. Bisa respon? Oke, Capai, baik. Bu. Oke, Capai, Bu, baik. ya. Oke, baik. Baik, dari pembelajaran hari ini bisa saya simpulkan bahwa kesepakatan kelas itu sangat penting karena membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, tertib, dan saling menghargai. Nah, adapun proses pembuatan adalah dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa, melibatkan diskusi dan musyawarah untuk merumuskan aturan bersama.
itulah mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil di hari ini, di malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita praktekkan di ruang kelas kita masing-masing. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan sebelum menutup room chat virtual kita ini, saya meminta kepada Ibu Elester untuk membawakan doa penutup. Terima kasih Bu untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Mari kita sama-sama berdoa saat ini. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kita jumpa di lain waktu. Terima kasih. Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Selamat Bu.